Jutaan orang tidak menyadari bahwa kaya mendadak lewat binary option hanyalah ilusi belaka. Ayo kita bongkar penipuan binary option yang telah merugikan puluhan miliar dari ratusan korbannya di video ini agar kita jadi ngerti. Binary option atau opsi biner merupakan kegiatan yang memberikan pilihan bagi penggunanya untuk menebak dua pilihan yang tersedia dari sebuah harga. Harga yang ditebak pun beragam, dapat berupa harga emas, forex, saham, sampai kripto. Nah, dalam binary option, seseorang harus menebak apakah benar harga dari sebuah produk yang telah ditentukan tersebut akan mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila pengguna binary option berhasil menebak dengan benar, maka ia akan mendapat keuntungan sekitar 70% sampai 80%. Namun, apabila tebakannya salah, maka ia akan kehilangan 100% dari uang yang diinvestasikan. Come on, man. Indra Kents dan Doni Salmanan adalah dua crazy rich yang terjerat kasus afiliator. Indra Kents di Binomo dan Doni Salmanan di Quotex. Sejatinya, kedua platform tersebut memiliki sistem berjudi bukan trading apalagi investasi, sehingga jangan sampai salah kaprah. Nah, modus Indra Kents dan Doni dalam mendapatkan korban melalui binary option itu serupa, yaitu dengan memanfaatkan popularitas dan kepercayaan publik lewat media sosial. Keduanya pun menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk mempromosikan gaya hidup mewah atau flexing sebagai hasil dari trading di platform binary option. Mereka meyakinkan para calon trader maupun trader adalah dengan memberikan seolah dapat melakukan analisis dan tips-tips trading, sehingga banyak trader yang mengikutinya namun hasilnya rugi. Tak hanya memberikan janji keuntungan palsu, platform binary option ini ternyata masuk dalam usaha ilegal lantaran tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan ataupun OJK. Kegiatan binary option ini akhirnya dilarang karena mekanismenya tidak terdapat tingkat harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan dapat dikategorikan sebagai kegiatan judi online. Mekanisme ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, investor yang dirugikan dalam kegiatan binary option ini tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi karena termasuk dalam perjanjian untung-untungan sebagaimana diatur dalam pasal 1774 dan pasal 1778 KUH Perdata. Penyelenggaranya pun sebenarnya bisa dijerat pidana pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan juga pidana denda paling banyak 25 juta. Kok cuma 25 ya? Meski sama-sama binary option, Doni Salmanan dan Indra Kents memiliki vonis yang berbeda. Doni hanya divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidi 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ia dianggap dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum. Ketika itu, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Doni tidak terbukti bersalah dalam dakwaan kedua terkait tindak pidana pencucian uang, sehingga aset-asetnya juga dikembalikan, alias tidak dirampas untuk negara. Berlaku sebaliknya, Indra Kents justru divonis lebih berat karena ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen tentunya ya. Nah, dalam transaksi ini pun Majelis Hakim menilai Indra melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dia dipidana penjara 10 tahun. Hakim menilai Binomo adalah judi sehingga uang judi tidak dikembalikan tapi dirampas negara. Artinya Indra tidak bisa mendapatkan kembali asetnya. Nah, Indra Kents dan Doni Salmanan divonis berbeda karena perbedaan pendekatan dalam kasus mereka. Jadi Indra dianggap memiliki hubungan langsung antara produk Binomo dan konsumen sehingga informasi palsu yang disebarkannya berdampak langsung pada kerugian konsumen.
Sementara itu dalam kasus Doni dinilai tidak ada hubungan langsung antara Doni, Quotex, dan trader. Nah, relasi ini dianggap putus dan trading ini dianggap lebih seperti perjudian. Perbedaan sikap hakim dalam menggali kebenaran material juga menyebabkan disparitas dalam penanganan perkara mereka. Waspadai terhadap public figure yang mempromosikan produk investasi tertentu. Tidak semua yang terlihat menguntungkan di media sosial itu benar-benar nyata. Ayo mari sama-sama jadi investor cerdas. Kasih komen di kolom komentar dan jangan lupa share video ini agar yang lainnya ikutan jadi ngerti.